Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang lagi ke rumah Tuhan. Kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Lasu Suryanto yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dan kami semua juga boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, shalom, selamat pagi ya teman-teman. Shalom, selamat pagi teman-teman. Iya, senang bisa kembali beribadah bersama teman-teman semua hari ini ya. Nah, kita minggu ini memasuki Advent yang keempat. Tema firman Tuhan hari ini adalah Majus dari Timur ya. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12 dan ayat 16 ya. Teman-teman bisa mengikutinya di layar. Pastor sudah siapkan? Ya. Matius 2 ayat 1 sampai 12, beginilah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kemudian ayat 16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, teman-teman langsung mau menunjukkan beberapa foto ya. Nah, langsung mau mengajak kalian sedikit main tebak-tebakan gitu ya. Langsung akan menunjukkan beberapa foto tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Biasanya foto-foto ini kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut nativity scene ya. Jadi adegan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, teman-teman langsung mengajak kalian memperhatikan foto-foto ini, kemudian melihat ada sesuatu yang keliru dari foto-foto ini ya. Ada sesuatu yang tidak akurat di dalam foto-foto ini dan langsung mau minta kalian menebaknya ya. Apa yang keliru di foto ini? Nah, siapa yang bisa jawabnya nanti langsung minggu depan kasih hadiah ya. Nah, langsung kasih lihat ya. Ini satu. Ya. Ini yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Nah, ya, langsung ulangin ya. Ini foto pertama. Foto kedua,
Dan ini foto ketiga. Nah, kira-kira apa yang keliru dari foto ini? Apa yang kurang tepat, tidak akurat di dalam foto ini? Ada yang tahu? Iya. Oke, benar. Tapi anak saat ya. Ya, nanti ya pokoknya kalau misalnya datang lagi nanti dikasih hadiahnya ya. Benar ya teman-teman. Ada sesuatu yang gak akurat di foto ini, yaitu adalah adanya orang-orang Majus di dalam foto ini. Ya, ada orang Majus di dalam foto ini. Mengapa adanya orang Majus itu menunjukkan sesuatu yang tidak akurat, teman-teman. Nah, langsung jelaskan ya. Langsung mencatat setidaknya ada 3 hal yang membuat adegan tersebut tidak akurat. Ya, adegan yang menyertakan orang Majus di dalam kisah kelahiran Yesus di dalam sebuah palungan itu nggak akurat. Nah, yang pertama, teman-teman ya. Nah, ya. Ketidakakurat yang pertama itu adalah ketidakakuratan waktu. Nah, maksudnya apa? Jadi gini, ya. Di dalam Matius 2 ayat 16a tadi dikatakan ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, ya. Dia marah besar gitu. Kenapa dia marah? Nah, kalau teman-teman perhatikan apa yang dikatakan dalam Injil Matius tadi, dikatakan gini. Matius 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan gini. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya, bila mana bintang itu tampak. Lalu dia menyuruh orang-orang Majus itu pergi ke Bethlehem untuk mencari bayi tersebut. Herodes lalu marah. Marah kenapa? Karena orang Majus itu tidak kembali lagi kepada dia. Ya, dia minta orang Majus itu pergi. Ya, pertama dia teliti dulu, dia tanya-tanya pada mereka, kapan sih bintang itu pertama kali terlihat? Ya, lalu ketika dia sudah tahu, lalu dia bilang, ayo kamu pergi ke Bethlehem, cari bayi itu, dan aku waktu kamu ketemu, kamu balik ke sini, aku akan pergi bersama kalian untuk datang menyembah tersebut. Nah, tapi waktu orang Majus diperingatkan dalam mimpi, mereka tidak kembali kepada Herodes. Kenapa? Karena mereka diperingatkan bahwa Herodes bukannya mau datang untuk menyembah dia, tapi Herodes itu datang untuk membunuh bayi tersebut. Ya, Herodes ini dicatat di dalam sejarah adalah orang yang insecure gitu ya, insecure gitu. Sebenarnya dia tuh bukan orang Yahudi, ya. Dia adalah seorang orang Edom, ya. Kalau kita tahu Yakub dan Esau ya. Yakub disebut orang Israel, keturunan Esau disebut keturunan orang Edom. Nah, Herodes ini adalah keturunan orang Edom, tapi dia diangkat jadi raja oleh Kaisar Agustus untuk memerintah daerah orang Yahudi tersebut. Nah, sejarah mencatat bahwa dia itu nggak aman gitu ya. Dia itu membunuh istrinya sendiri. Ya. Kemudian dia membunuh 3 orang anak laki-lakinya karena dia takut kekuasaannya diambil. Ya. Jadi memang benar-benar orang yang jadi ahli ngomong itu dia seorang yang paranoid, yang megalomania gitu ya. Jadi apa-apa itu adalah tentang dirinya gitu. Nah, dia takut kehilangan kekuasaannya. Jadi dia minta kepada orang Majus tersebut untuk datang, untuk mencari bayi tersebut, lalu kembali. Lalu dia rencananya akan membunuh bayi tersebut. Nah, dari perikop yang kita baca tadi dikatakan Herodes membunuh anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ya, tadi lalu katakan dia cek dulu, dia periksa, dia korek-korek keterangan dari orang Majus. Kapan sih bintang itu pertama kali muncul? Lalu ketika dia sudah tahu, oh itu ya, waktu itu ya. Nah, dia asumsi bintang itu sudah nampak sejak 2 tahun yang lalu.
Makanya ini dikatakan bahwa dia membunuh semua anak-anak di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat adegan tadi ya, adegan nativity scene itu tidak tepat, tidak akurat waktunya. Kenapa? Ketika orang Majus itu datang kepada bayi Yesus sudah kurang lebih berumur 2 tahun. Gak mungkin dong bayi Yesus itu tinggal di kandang selama 2 tahun kan? Gak mungkin kan? Nah, jadinya adegan nativity scene itu tidak akurat waktunya. Yang kedua, teman-teman, ya. Apalagi yang gak akurat? Ketidakakuratan jumlah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ya. Orang Majusnya itu digambarkan selalu berapa orang? 3 kan, ya, 3 orang gitu. Nah, padahal sebenarnya Alkitab tidak mencatat bahwa mereka itu 3 orang. Yang dicatat oleh Alkitab adalah mereka membawa apa? 3 macam persembahan, ya. Jadi adegan nativity scene itu nggak akurat secara jumlah, ya. Kenapa? Di Alkitab tidak mencatat bahwa yang datang itu 3 orang. Yang dicatat Alkitab itu adalah mereka membawa 3 persembahan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di ayat-ayat yang kita baca tadi, tidak sekalipun dikatakan mereka itu 3 orang. Nah, selain itu teman-teman, ada alasan lain kenapa Lause berani katakan bahwa yang datang bukan 3 orang. Nah, kalau kita tadi lihat video yang tadi ya, zaman itu untuk pergi jauh gitu ya, untuk melakukan perjalanan jauh, nggak aman kalau cuman sendirian atau 3 orang. Ya, kondisi saat itu, kondisi perjalanan itu berbahaya. Ya, bisa dirampok orang di tengah jalan atau gimana. Jadi mereka itu tidak mungkin jalan sendirian atau cuman 3 orang. Karena itu membahayakan mereka, apalagi kalau orang Majus itu dikatakan membawa barang-barang berharga untuk dipersembahkan kepada bayi Yesus gitu ya. Nah, itu sebabnya Lause katakan adegan kelahiran Yesus di palungan itu tidak akurat karena menyertakan orang Majus. Orang Majusnya dicatat 3 orang. Nah, ya. Jadi rombongan itu, nah, satu hal lagi teman-teman, ya. Kenapa tidak mungkin cuma 3 orang? Nih, ya. Ayat 3-nya berbunyi gini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Teman-teman bayangin ya. Kota Yerusalem cukup besar. Lalu yang datang cuma 3 orang. Terkejut nggak orang-orang Yerusalem? Hah? Mungkin terkejut nggak? Kalau cuma datang 3 orang, ya seperti seorang pengembara, 3 orang pengembara yang datang, bukan? Ya. Nah, itu sebabnya Lause katakan kemungkinan besar mereka datang dalam rombongan yang besar. Ya. Rombongan yang cukup besar sehingga ketika mereka tiba di Yerusalem, heboh kota Yerusalem. Ya. Heboh seisi kota itu. Oh, siapa nih yang datang? Oh, ada orang-orang yang datang dari jauh dalam rombongan yang besar. Dan ketika mereka datang, mereka tanya-tanya, di mana raja itu? Di mana raja itu? Maka kagetlah seisi kota itu. Masuk akal kan? Ya. Jadi mereka nggak mungkin datang bertiga. Kalau bertiga doang, nggak heboh. Ya. Harus datang dalam jumlah yang besar, baru heboh, gitu. Ya. Nah, masuk akal kan seperti itu. Ya. Yang ketiga, teman-teman ya. Apa hal yang tidak akurat lagi? Ketidakakuratan orang. Maksudnya apa? Nih, ya. Orang Majus itu selalu digambarkan 3 orang tadi ya, Lause katakan. Nah, selain 3 orang, selalu digambarkan mereka itu sebagai raja. 3 orang raja yang datang. Mereka digambarkan bukan hanya sebagai rakyat biasa, tapi 3 orang raja yang datang dari daerah timur. Kalau daerah timur itu sekarang itu
kalau kita lihat itu sekitar daerah Iran atau Irak, ya, dari Persia atau Babel. Nah, penggambaran 3 orang raja ini nggak akurat, teman-teman. Kenapa Lause katakan gitu? Karena lagi-lagi, ya, Alkitab tidak mengatakan bahwa orang Majus itu adalah raja. Ya, tidak sekalipun Alkitab mengatakan bahwa orang Majus itu adalah raja. Lalu coba cari tahu gitu ya. Lalu penasaran gitu. Kenapa sih kok orang-orang bisa menganggap orang Majus itu adalah raja? Asal usulnya kenapa sih kok orang itu mengatakan orang Majus itu adalah raja? Nah, ternyata dari sini teman-teman ya. Dari Yesaya 60 ayat 3 dikatakan begini. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, karena ayat inilah teman-teman, jadi orang menafsirkan bahwa ketika cahaya bintang itu nampak, raja-raja ini datang kepada cahaya yang terbit bagimu itu. Ya, jadi gara-gara ayat ini orang menafsirkan bahwa yang datang itu orang Majus itu adalah raja. Nah, tapi sebenarnya ya Yesaya 60 itu tidak sedang menubuatkan orang Majus, teman-teman. Ya, mereka Yesaya 60 itu tidak sedang berbicara tentang orang Majus. Nah, selain itu juga teman-teman, ya, kita bisa melihat atau mengetahui orang Majus itu siapa dari kata dalam bahasa aslinya. Nah, teman-teman, Majus itu kalau dalam Alkitab bahasa Yunani ya, dalam bahasa aslinya itu adalah yang kata yang dipakai itu adalah magoi, ya. Majus dalam bahasa Yunaninya itu magoi. Nah, kata magoi ini teman-teman, itu akar katanya adalah magos. Magos itu magis, ya, sihir, ya. Jadi magos itu magis atau sihir, teman-teman. Nah, kenapa orang menyebutkan itu orang Majus itu bukan raja? Nah, di dalam Kisah Rasul 13 ayat 6 ada lagi kata. Jadi kata magoi ini cuman ada di Matius 2. Ya, tentang orang Majus. Dan satu lagi itu ada di Kisah Rasul. Kisah Rasul itu ngomong tentang seorang yang bernama Bar Yesus. Dikatakan oleh Kisah Rasul, ia seorang tukang sihir. Nah, kata tukang sihir itu sama teman-teman dengan kata magoi tersebut. Ya, jadi para ahli itu mengatakan orang Majus itu bukan raja, tapi mereka adalah magician, astrologer, ya, orang-orang yang melihat bintang, yang kemudian menghubung-hubungkan tanda-tanda langit itu, tanda-tanda bintang itu dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Nah, itu adalah orang Majus, ya, teman-teman. Nah, lalu mungkin teman-teman tanya, maksud kalau sudah keliru, kenapa diterusin? Ya enggak? Ya kalau udah salah, kenapa diterusin? Nah, ya, langsung katakan gini, ada faktor mungkin itu adalah tradisi yang keliru. Atau faktor kepraktisan. Maksudnya apa? Supaya semua orang yang terlibat dalam kisah Natal itu bisa ditampilkan dalam satu frame. Ya kalau kita foto gitu ya, teman-teman. Wah, kita masukin semua orang ke dalam satu frame itu, kemudian kita foto. Ya. Nah, sama seperti itu juga. Nativity scene itu adalah adegan kelahiran Tuhan Yesus, karena mungkin mau semua tokoh yang terlibat itu di dalamnya masuk ke dalam itu, makanya tradisi ini bisa terus ada, walaupun sebenarnya tradisinya keliru, teman-teman. Ya. Nah, terus ketika langsung berpikir tentang ketidakakurat ini gitu ya. Lalu langsung mungkin bertanya dalam hati,
apa yang mendorong orang-orang Majus ini melakukan pencarian terhadap bayi Yesus? Ya, mereka itu kan adalah magician, tukang sihir gitu ya. Nah, bagi orang Yahudi, orang-orang magician itu, tukang sihir itu adalah orang-orang yang maksudnya dijauhi gitu ya. Orang-orang yang melakukan perbuatan keji. Ya, kenapa? Karena Alkitab mencatat di dalam Taurat ya, Ulangan 18 itu, Taurat berkata, di antaramu jangan ada orang yang menjadi petenung, peramal, penalaa, seorang penyihir atau seorang pemantara. Karena bagi orang Yahudi itu adalah tindakan yang keji. Ya, Tuhan tidak suka. Nah, kalau begitu mengapa orang Majus itu tetap datang mencari Tuhan Yesus? Ya, kita tahu tadi mereka melakukan perjalanan yang jauh sekali gitu. Dari daerah Babel, daerah Persia. Dan kemungkinan besar memakan waktu hampir 2 tahun. Sejak bintang itu nampak. Dan ketika mereka itu tiba ke sebuah negara, sebuah daerah yang sebenarnya tidak ramah buat bagi mereka gitu ya. Lalu kenapa mereka masih mau datang mencari bayi Yesus? Nah, teman-teman, kemungkinan besar karena mereka melihat di langit sebuah bintang yang sangat luar biasa. Ya, yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka ini adalah astrologer, ahli-ahli astrologi yang memang menghubung-hubungkan tanda-tanda di langit itu dengan peristiwa yang bakal terjadi di dalam dunia gitu ya. Lalu mereka melihat bahwa ada seorang yang luar biasa telah lahir di tanah Yudea. Seorang yang luar biasa yang tidak pernah sebelumnya terjadi seperti ini. Kelahirannya ditandai dengan sebuah bintang yang luar biasa. Seperti apa bintangnya? Ya. Ayat 9 tadi berkata bahwa bintang itu seakan-akan mendahului mereka sampai di tempat itu, lalu berhenti di tempat di mana anak itu berada. Kalau kita mikir gitu ya, kok bintangnya bisa jalan gitu ya. Lalu berhenti di tempat di mana bayi Yesus itu, anak itu berada, dia bisa berhenti di tempat itu. Nah, seperti apa bintangnya, bagaimana dia bisa begitu? Langsung katakan, langsung nggak tahu. Banyak ahli yang berusaha menjelaskan tentang fenomena alam ini, tapi nggak ada satupun yang sepakat tentang hal itu. Nah, tapi bagi Lause, orang Majus ini sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena di saat semua orang lain tidak sadar, mereka tahu tentang ini. Lalu mereka datang dari jauh, sengaja datang untuk mencari bayi Yesus tersebut. Bagi Lause, orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang sangat istimewa, teman-teman. Nah, sebaliknya teman-teman, kedatangan orang Majus ini juga menunjukkan satu hal yang tragis. Kenapa Lause katakan tragis? Perikop yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Raja Herodes terkejut. Penduduk kota Yerusalem terkejut. Mereka heboh gitu ya, kaget karena ada rombongan yang besar datang gitu. Lalu Raja Herodes tadi dicatat panggil imam-imam itu kan, ahli Taurat gitu. Panggil, tanya mereka di mana bayi itu lahir. Lalu ahli Taurat itu dan imam kepala itu ngomong di Bethlehem. Karena di situ yang dikatakan Nabi bahwa Sang Mesias itu akan lahir. Tapi teman-teman lihat sendiri kan. Mereka heboh, terkejut. Ya, ahli Taurat bisa menunjukkan dengan pasti di mana tempatnya. Tapi mereka tidak pergi mencari Yesus. Mereka tidak pergi menyambut bayi Yesus. Mereka tidak pergi menyembah bayi Yesus tersebut. Nah, ini yang menurut Rasul tragis sekali gitu ya. Mereka bisa berkata bahwa di Bethlehem gitu. Di Bethlehem, di tanah Yudea. Tapi mereka sendiri tidak pergi
ke sana gitu ya. Mereka tidak pergi mencari bayi Yesus, tidak pergi menyembah bayi Yesus tersebut. Teman-teman, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Satu sisi orang Majus antusias sekali. Begitu lihat, oh saat orang lain gak sadar, mereka lihat ada satu bintang yang luar biasa. Lalu mereka pergi mencarinya. Tapi di sisi lain, Raja Herodes, penduduk kota Yerusalem, walaupun mereka terkejut, mereka tidak mencari bayi Yesus. Mengapa hal ini bisa terjadi, teman-teman? Ya. Mengapa mereka bisa seperti itu? Ya. Nah, seperti yang Lause katakan sebelumnya, waktu Tuhan Yesus lahir itu, orang Israel itu sudah dijajah ratusan tahun oleh bangsa lain. Nah, ketika mereka dijajah ratusan tahun itulah, ya, mereka menantikan Sang Mesias itu. Tapi, teman-teman, ada ratusan tahun di mana Tuhan seakan-akan diam. Tuhan gak bicara, Tuhan gak menunjukkan sesuatu. Dan itu yang membuat mereka itu tidak lagi antusias, tidak lagi semangat untuk menyambut bayi Yesus tersebut. Yang terjadi adalah mereka sudah tidak lagi peduli dengan Sang Mesias tersebut. Karena mereka sudah capek ratusan tahun dijajah oleh bangsa lain. Mereka mungkin bertanya-tanya, di mana Tuhan Sang Mesias itu? Ratusan tahun berlalu dan mereka tidak menjumpai Sang Mesias tersebut. Lalu mereka sudah tidak lagi peduli. Teman-teman, orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Mendapat keistimewaan dari Tuhan. Ya. Nah, pada orang Israel ada firman Tuhan. Ada nabi-nabi. Ada nabi-nabi yang mengatakan tentang janji kedatangan Mesias. Namun mereka sepertinya sudah tidak lagi memikirkan hal itu. Mereka tidak lagi semangat lagi gitu ya. Sebaliknya orang Majus yang mereka kemungkinan besar tidak pernah membaca Taurat Tuhan. Mereka tidak mengenal Allah Israel. Tapi ketika bintang itu tampak, mereka tahu ada seorang yang luar biasa yang datang. Lalu mereka pergi mencarinya. Teman-teman, bukankah kita juga sama seperti itu juga ya. Siapa di sini yang baru pertama kali tahun ini merayakan Natal? Gak ada kan? Lalu yakin tidak ada satu orang pun yang baru pertama kali merayakan Natal tahun ini gitu ya. Nah, kalau begitu masihkah kita antusias menyambut Natal tersebut? Lalu kenal Tuhan Yesus sejak sekolah minggu. Kalau sekarang umur 46 berarti sudah puluhan tahun, puluhan kali lalu merayakan Natal gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang lain juga lalu yakin ada banyak dari kalian juga yang sudah berkali-kali merayakan Natal. Masihkah kita antusias menyambut Natal? Jangan-jangan kita sama seperti orang Yahudi tersebut ya. Sudah tidak peduli lagi kedatangan Tuhan. Sudah tidak peduli lagi dengan hari Natal. Mereka tidak lagi antusias menyambut datangnya Natal. Langsung kemudian mungkin bertanya-tanya dalam hati langsung ya. Kalau langsung melihat ada sebagian dari kita yang mungkin gak lagi antusias menyambut Natal. Mungkinkah itu karena hidup kita selama ini masih di bawah perbudakan dosa. Ya. Tadi orang Yahudi tersebut tidak lagi antusias menyambut Sang Mesias. Kenapa? Karena sudah ratusan tahun mereka berada di bawah penjajahan bangsa lain. Nah, mungkinkah waktu kita enggak antusias lagi menyambut Natal? Apakah kita mungkin masih berada hidup di bawah dosa? Kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita selalu kalah dengan kebiasaan buruk. Langsung pernah cerita sebelumnya bukan? Langsung paling kesel gitu ya. Kalau diajak nyanyi kita umat pemenang, kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena langsung nggak merasakan
hidup yang menang itu seperti apa. Kalah terus dengan kebiasaan buruk ya. Kalah terus. Nah, mungkinkah juga kita nggak antusias lagi karena kita terlalu sibuk. Sibuk sekolah ya. Sibuk bekerja. Mungkin kita sibuk main game gitu. Kita sibuk berelasi, pacaran mungkin ya. Sehingga ketika kita disibukkan dengan hal-hal lain itu, kita tidak lagi antusias menyambut Natal. Padahal teman-teman, sesungguhnya justru untuk itulah Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ya. Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku sebab Ia mengurapi aku. Ia datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia mengutus Tuhan Yesus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta. Dan untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia datang untuk menyampaikan kabar baik kepada kita. Dia datang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Dia datang untuk memberikan penglihatan bagi kita, supaya kita bisa melihat hidup kita sebagaimana Tuhan melihatnya. Dia datang untuk memberitakan anugerah Tuhan sudah datang untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Seharusnya kita menyambut Tuhan, menyambut Natal itu dengan penuh antusias. Ya. Nah, teman-teman, atau mungkinkah kita tidak antusias lagi karena kasih kita itu sudah dingin. Ya. Matius 24 ayat 12 berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang itu akan dingin. Kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita jadi dingin. Dan itu sebabnya kita juga menyambut Natal itu dengan perasaan dingin. Perasaan enggan, enggak antusias lagi gitu. Teman-teman, waktu kita percaya kepada Tuhan, ya, Lase terkesan sekali dengan penggambaran ini ya. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita sebenarnya seperti arang yang dibakar oleh Tuhan, gitu ya, arang yang menyala gitu. Nah, tapi kalau arang itu sendirian, nyala arang itu cepat atau lambat akan padam, teman-teman. Nah, inilah yang sering menjadi fokus dan perhatian komunitas kita ya. Kita mungkin sudah biasa ya ibadah online gitu ya. Kita nyaman dengan ibadah online. Kita malas untuk datang ke gereja, kita malas untuk melayani Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan kita itu nggak boleh sendirian ya. Tuhan menciptakan kita itu tidak untuk seperti itu, tapi Tuhan menciptakan kita untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Oleh karena itu, teman-teman, jangan sendirian gitu ya. Kalau kita sendirian sama seperti arang tadi, walaupun menyala, lambat laun nyala kita itu, semangat kita itu akan padam. Dan itulah yang terjadi ketika kita menyambut Natal dengan rasa enggan gitu, enggak antusias lagi. Teman-teman, firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Waktu kita melayani, roh kita itu terbakar lagi gitu ya. Nyala api kita itu terbakar lagi. Dan ketika kita rajin melayani, kita semangat melayani. Teman-teman yang lain yang ikut bersama-sama kita melayani, mereka pun juga ikut semangat juga melayani Tuhan. Seperti itulah kita harusnya sebagai anak Tuhan. Ayo kita melayani Tuhan ya. Ketika kita melayani Tuhan, semangat yang sama itu akan membakar teman-teman kita yang lain untuk melayani Tuhan. Teman-teman ya, ini komunitas kita ya. Kita memberi nama komunitas kita The Burning Coal Community. Langsung nggak bosan-bosannya mengatakan ini terus menerus kepada kalian ya. Hidupilah nama komunitas kita itu ya.
Kita sebagai arang-arang yang terbakar, jangan sendirian. Tapi baiklah kita bersama-sama dengan saudara seiman kita. Kita bersekutu, melayani bersama-sama. Ya, dengan cara itulah kita bisa semangat melayani Tuhan, semangat menyambut Natal. Ya, mari kita berdoa. Teman-teman, minggu ini kita merayakan Minggu Advent yang keempat. Advent itu artinya kedatangan. Kalau kita merayakan Minggu Advent, itu sesungguhnya berarti bahwa kita sedang menyambut kedatangan Yesus. Yesus sudah datang pada peristiwa Natal yang pertama. Namun Yesus juga akan datang kembali pada saat kedatangannya yang kedua kali. Pada saat kedatangannya yang kedua kali, dia tidak lagi datang sebagai bayi kecil. Pada kedatangannya yang kedua kali dia akan datang sebagai seorang hakim dan sebagai seorang raja. Dia akan datang menghakimi dunia. Dia akan datang sebagai raja yang akan memerintah dunia. Orang Majus datang mencari Yesus, menyambut dan menyembah dia. Akan tetapi teman-teman, pagi ini kita juga belajar tentang Yerusalem, Raja Herodes, imam kepala, ahli Taurat. Mereka terkejut sewaktu kedatangan Yesus yang pertama kali itu ke dalam dunia. Mereka tidak siap menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, sehingga mereka terkejut. Teman-teman, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Karena kita semua sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Kita mungkin disibukkan oleh banyak hal yang tidak penting, sehingga kita bisa saja seperti Raja Herodes dan penduduk Yerusalem. Kita terkejut sewaktu Yesus datang lagi. Kita terkejut karena kita tidak siap menyambut kedatangannya. Pada hari ini, pada pagi ini, langsung hendak mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Sudahkah teman-teman menyambut Yesus di dalam hati teman-teman? Sudahkah teman-teman mencari Yesus, menyambut dan menyembahnya sebagai Tuhan? Sudahkah teman-teman mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi teman-teman? Kalau belum teman-teman, langsung mengajak kalian untuk berdoa dalam hati masing-masing. Sambutlah dia. Undanglah dia masuk ke dalam hati dan hidup teman-teman. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang masuk ke dalam hati teman-teman, teman-teman tidak lagi terkejut ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bisa melihat diri kami juga di dalam kisah ini. Kami mungkin seperti penduduk Yerusalem. Kami seperti imam kepala dan ahli Taurat. Kami tahu banyak hal. Kami tahu tentang Alkitab. Tapi mungkin tahun ini kami sudah tidak lagi antusias menyambut Natal. Mungkin karena kami masih di bawah kebiasaan buruk kami. Masih di bawah belenggu dosa. Mungkin karena kasih kami sudah menjadi dingin. Kami tidak lagi merasa perlu untuk datang bersekutu dengan teman-teman kami yang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Bakar lagi arang di dalam hati kami itu. Bakar hati kami ya Tuhan. Supaya kami kembali lagi antusias menyambut Natal. Menyambut kelahiran-Mu Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Mungkin ada di antara kami yang belum pernah menyambut Tuhan Yesus di dalam hatinya. Hamba-Mu berdoa buat mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh masuk ke dalam hati mereka. Masuk ke dalam hidup mereka. Tuhan yang boleh bertata dan menguasai hidup mereka. Dan ketika Tuhan menguasai hidup mereka, mereka juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang antusias, bersemangat, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan melayani Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus mampukan kami ya Tuhan. Roh Kudus yang membakar hati kami. Supaya kami kembali boleh bersemangat menyambut Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masuk kembalikan kepada liturgos.